Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya. Tidak terasa. Dan selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Terasa Iya. udah mau lebaran ya. Sudah. Iya, 2 minggu lagi. Cepat aja ya. 2 minggu Mau lagi. cepat aja, Bang. Tapi lah, senanglah dia. Senanglah. Ya, itu. Iya. Karena miris juga ya kan. Tapi ya udahlah, itu kodrat namanya ya kan. Oke, Tribuners. Tapi ini kita agak lain larinya ini ya. Mungkin karena besok akan ada live reaction kita ya, Bang. Ya, besok Pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam. ya, pertandingan Edisi match day di 4. Vietnam. Biasanya kawan kita satu ini apalagi di Vietnam langsung sana ya. Kayaknya dia menuju ke sana Vietnam kayaknya, ya. ya. Kayaknya lagi ke Vietnam Bisa ya. jadi, mau- Khusus ngatur style di sana Ya. biar supaya nanti balik Tapi kemari. balik lagi. Iya, dia mau nyetel ini tempat-tempat apa pemain Atau mau tuh, cari- tempat istirahat pemain tuh. Kan dia yang beres-beresin, Bang. Takut ada Sambil temuan. cari takjil di Vietnam sana Iya, ya. iya, jadi. Habis bawa kemari ya. Bukan takut aku, dia main slot di sana. Beda juga ya, oh, itu Kamboja ya. Kamboja, iya, iya. Oke, Tribuners, nih kita seperti biasa ini mau kita langsung bahas terkait apa, timnas Bang? Indonesia kan, ya. Indonesia lawan apa? Vietnam lawan Indonesia besok. Vietnam lawan Indonesia. Tapi ini ada 2 pemain yang disuruh datang katanya, Bang. Tapi sebelum sana Oleh. review dulu lah. Oh, review dulu. Oke, Hasil sip. yang bagus yang lumayan Ini review lah. pertandingan semalam ya. Oh iya, kita selamat dong, ya kan? Nah, Indonesia menang. Indonesia menang. Walaupun bermain buruk sebenarnya. Buruk kayak gitu. Kalau menurut aku ya. Apa karena ada Pak Jokowi kali ya? Gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Ada faktor luck gitu loh. Faktor Satu keberuntungan. mungkin lapangannya. Aku nggak ngerti itu kenapa lapangannya bisa kayak gitu. Gelora Bung Karno ini. Gelora Bung Karno tapi rumputnya kayak seperti itu gitu. Kayak Rumputnya ditempel-tempel. seperti tempel-tempel gitu. Mungkin efek daripada yang kemarin-kemarin tuh. Iya, seharusnya kan kampanye kan sudah lewat berapa lama tuh? Oh iya. Kampanye terakhir itu dipakai 02 Sebelum tanggal 14. Tanggal 10. Iya tanggal 10. 10 Atau 11? bulan 2 kan. Februari kan? Iya, 10 Februari. Februari sekarang sudah Udah 1 bulan lebih ya? 21 Maret kan sudah Satu bulan lebih. Sepertinya kalau memang itu harus Disegarkan lagi diperbaiki rumputnya itu. betul-betul rumputnya kayaknya bisa kalau satu bulan lebih ya. Tapi kayaknya nggak maksimal. Cuman pertanyaannya kenapa rumput itu bisa seperti itu? Nah, nggak ngerti. Namanya ditempelin flooring itu banyak tuh. Iya, Mati terakhirnya kan. mati dia jadi nampak kalau disorot dari atas kan. Kuning Mungkin tuh harusnya kalau diangkat. dari bawah itu nggak terlalu nampak lah. Tapi kalau menurut aku nggak salah kali lah rumput tuh, Bang. Yang salah pertahanan kita termasuk pasti, kuat pasti juga. rumputnya, karena rumputnya seperti itu. Jadi aliran bolanya jadi lebih lambat. Coba bisa kita lihat semalam. Indonesia tidak ada main. Ini sekali lagi kita bandingkan sama Piala Asia ya. Waktu main di Qatar, lapangannya Oh, iya, yang iya. sangat dahsyat lapangan di Qatar itu. Bagaimana Indonesia bermain, coba lihat. Betul. Kaki ke kaki, main cepat, aliran bola lancar. Kemarin kayak sepertinya aliran bolanya itu lambat, kan? Lambat aliran bolanya. Akhirnya Apa karena efek puasa itu baru siap buka? Iya kan? Oh. Iya, Vietnam kencang ya, Bang. Orang Vietnam pun tak Enggak juga. puasa. Vietnam itu lebih rusak lagi mainnya dibanding Indonesia. Makanya Indonesia bisa menang. Vietnam itu nggak jelas semalam visinya ngapain, nggak jelas. Nggak jelas tapi babak pertama ngeri kali kan serangannya Dia- kan. Ah? Semangatnya memang gitu. Visi Dia hanya semangat 20 menit bagaimana aja. agar bola itu tidak sampai ke lini pertahanan dia gitu. Model ngegas di luar Dia gitu mau ya. gas aja gitu. Namanya tenaganya masih banyak tuh 20 Iya, menit. supaya Indonesia itu permainannya itu nggak keluar. Jadi Kalau- konsentrasi dirusak gitu. Kalau Itu kita mesin diesel ya kan. Agak lama, Lama dulu panasnya. Habis itu Habis mendidih. itu menggelegar. Ya tapi dari pertandingan kemarin yang perlu kita sorotin seandainya Bang sebagai seorang Sintayong gitu yang posisi mana tuh dari pertandingan Vietnam kemarin? Iya walaupun memang menang lah 1-0. Apa yang memang harus diperhatikan untuk pertandingan selanjutnya? Lini belakang ku pikir kemarin sangat oke mainnya. Lini belakang ya. Lini belakang itu kemarin Sesuai dengan inilah ya. pakai itu Jai Ijes, kemudian Justin Hapner sama di tengah Rizky Ridho. Itu sesuai dengan yang kita prediksi dan mereka bermain sangat bagus. Terutama Jai ya. Menyala Bang Jai ya. Iya. Manggilannya pun Bang Jai Jayadi, katanya. Jayadi. Oh, Bang menyala Jayadi. Bang Jaya di Twitter di mana-mana. Bang Jai. Semua Bang. memuji Itu sama itu Jayadi. jadi- Tapi lebih enak ngomong panggilannya Bang Jai ya daripada nama keduanya ya. Nama Jai Ijes namanya. Bang Jai. Enjes. Iya. Apa?
Ijes. Abangnya Jan Etes. Iya. Tapi memang play of the player of the month pertandingan itu kayaknya si J ya. J. J kayaknya J, Bang. Betul, ya Bang? J, dia dapat J, ya? man of the match-nya. Nah, itu di belakang bagus. Kemudian yang menjadi persoalan itu kan semalam itu di tengah, yang kita bilang ya, di tengah. STI menduetkan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Itu di babak pertama Babak itu sama pertama. sekali nggak jalan. Iya. Nah, kemudian diperparah dengan Hoki Caraka di depan. Caraka di depan, kemudian di kanan itu Yakub Sayuri dan di kiri siapa tuh namanya? Struik. Bukan. Nathan Cho. Nathan Cho ya. Nathan Cho itu sepertinya memang secara teknis bagus, visinya bagus, tapi kayaknya belum ngeblend Iya, kayaknya belum siap yang lawan lain. Vietnam kayaknya. Belum. Jadi belum bisa menyatu dia dengan pemain yang lain. Bagus dia kan. Nah, di kanan Yakub Sayuri, kenapa mainnya seperti itu? Belakangan baru terungkap bahwa dia sakit. Demam. Sakit Main-main itu. Ivar Jenner pun demam juga ada, Bang. Ivar Jenner juga demam waktu main itu. Ivar Jenner demam, Yakub Sayuri demam, Sandy Walsh juga demam. Jadi banyak yang Rafael demam. Struik juga demam. Ya kan, tapi dipaksakan main, tetap bermain. Nah, akhirnya memang tidak maksimal lah. Iya. Tidak maksimal. Ditambah juga lagi di depan Hoki Caraka nggak aku nggak tahu kenapa STI memilih Hoki Caraka. Kenapa dia gitu? Kenapa dia? Biasanya itu kan Kenapa nggak Dimas Derajat? Kan ada Dimas Derajat. biasanya ada Dimas di situ, ada Ramadan Sananta, ataupun kalau tidak di sana itu kan biasanya Rafael Struik yang dimasukkan, dijadikan ya. pemain tengah kan, jadi striker. Di kanannya ada Witan, kemudian di kiri banyak bisa dipilih kan, ada Witan, ada Egy, ada siapa kan, tapi Hoki dimasukkan di situ. Nah ini aku kira kemarin itu kesalahan, dan STI memang sepertinya menyadari bahwa itu salah, sehingga langsung diganti babak kedua. Yeah. Gitu. Balik lagi Struik masuk ke depan. Tapi rata-rata pemain yang semalam itu ada yang demam itu penyebabnya kenapa, Bang? Kalau Apa nggak terdeteksi dari awal sebelum apa? Bukan, kalau info-info Flu ya? apa Sumarji Sumarji. dan Pak Erick Thohir juga ada bilang salah satu penyebabnya ya cuaca yang nggak jelas sekarang kan, panas tiba-tiba dingin, panas dingin ya kan. Kemudian Atlet loh padahal ya. Atlet pun bisa sakit juga ya. pastilah. Jadi terutama yang dari Eropa kan, yang dari Eropa Bukan betul. bukan demam panggung ya. bukan demam panggung, rata-rata sakit semua. Penyesuaian berarti ya. Hafnar itu sakit. Dan yang menjadi kabar buruk bagi kita, beberapa pemain yang sakit itu sampai kemarin masih sakit. Iya. Dan pun dipaksa juga Sampai dibawa. kemarin masih sakit dan tetap dibawa di sana. Itu Justin Hafnar sakit, Ivar Jenner sakit, Sandy Walsh sakit, Nadio bahkan Sampai dirawat dibawa ke di rumah rumah sakit. Dan Oh, akhirnya dicoret, nggak jadi ikut. Ikut main di Vietnam. Mark itu cedera kembali waktu latihan dan akhirnya tidak jadi ikut ke ini. Siapa ya? Ada 6 ya, ada 6 dan si Yakub Sayuri juga, cuma katanya Yakub sudah mulai pulih dan tinggal 5 sekarang. Sandy Walsh dipastikan tidak bermain Iya, karena karena akumulasi. selain sakit dia akumulasi kartu kuning. Hmm. Nah, jadi SC itu memanggil 3 pemain tambahan ya. Iya. 3 Artinya pemain tambahan, darurat pemain, beberapa pemain. banyak 7 pemain yang dipulangkan jadi kayak nggak bisa main. Masuklah 3 pemain yang baru nih. 3 pemain. Itu yang dipanggil ya. Iya. Disuruh berangkat ke Vietnam. Kiper, Langsung berangkat ke Hernando Vietnam. Ari, kemudian Ferrari, Muhammad Ferrari dan Rianto. Irianto. Kabarnya pun kiper juga Berarti ini ya, Bang. bisa juga dipanggil tiba-tiba gitu, nggak harus didaftar. Bisa karena Kalau cedera change. atau itu ya? Iya. Sakit apa gitu bisa Iya, ganti. Nadio kan kemarin sempat optimis main kan, tahu-tahu Iya. tiba-tiba. Tahu sakit. Wah, Makanya sakit. kenapa Adi Satrio nih pikirkan Kenapa nggak disuntik ini aja, Bang? apa gitu. Suntik. Kalau zaman Covid mungkin dibilang Covid orang tuh pasti. Bisa Kan? jadi. Iya, pasti kena Covid. Jadi Covid. Nah, kita kan biasa, Bang, kalau udah mau agak-agak meriang, demam itu kan kayak suntik vitamin Atau tambah mungkin darah kan. di sana hotelnya dingin kali, jadi demam kali orang tuh. Pengaruh cuaca juga. Panas lah kita. Panas tiba-tiba masuk ke AC jadi demam. Soalnya kayak dari
Medan ke Malang tuh bawahnya kayak macam mau meriang kemarin itu. Oh iya, kami. Waktu pas dari mau main bola kok macam mau meriang nih badannya. Oh berarti alasan pemanggilan pemain tambahan tuh karena banyak yang Ada yang meriah langsung nggak main sampai akhir. Iya. Meriang. Sampai udah suntik. Kapten kami. Sampai suntik Sampai udah. disuntik. Dari mulai datang sampai pulang. enggak main. Nggak mau main. Jadi band kaptennya siapa yang ganti? Hah? Gantilah. Iya. Dari kaptennya. Tapi itu nggak ini ya? Ya itu memang di luar ini ya, di luar. Di luar prediksi. Di luar Karena prediksi, cuaca ya. itu kadang ada yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat dengan cuaca. Ya, kena. Tapi ini agak beruntungnya karena udah jauh-jauh hari kan. Sempat pas mau hari hanya ataupun Sakit. Ya, kayak menuju Nadio lah aja. jadinya. Nah kayak Nadio kan Bang. Nadio kan. Sudah. Tapi termasuk jago juga ya pengganti Nadio itu ya di pertandingan Ya, pertama itu di lawan. kalau dibilang jago, kalau aku belum bisa Belum bisa, dibilang karena jago belum karena ada. memang tidak ada Serangan. Peluang Vietnam yang Vietnam membahas. itu sama sekali ada nol waktu pertandingan ya, itu. ya. Tidak ada shoot on goal. Jadi satu-satunya peluang Vietnam itu adalah ketika Adi Satrio menangkap bola dan lepas. Hmm. Gitu ya. Heeh. Lepas bolanya. Menit terakhir tuh, Bang. Ya kan? Kita di sini wah gitu kan. Karena kalau kena aja kaki pemain Vietnam tuh sedikit saja, gol. Gol. Lepasnya di depan pemain Vietnam. Berarti Bisa belum lulus. dikategorikan inilah ya Bang kiper siapa namanya siapa nama kiper ganti Nadio? Adi Satrio. Adi. Kiper PSIS ya. Belum layak lah ya. Bukan belum layak, belum teruji. Belum teruji. Belum teruji. Kita belum bisa. Jadi perkara kiper meninggalkan- Kenapa nggak panggil Cirus Margono aja ya? Kan tiba-tiba belum alih federasi dia. oh belum ada federasi ya. Belum. Jadi Makanya dia belum sudah bisa ya. WNI, cuma belum alih federasi karena itu pertama masalahnya dia tidak masuk dalam proyeknya Sintayong. Artinya tidak diurus sama PSSI. Gitu. Coba diurus sama PSSI cepat. Kayak Tom Haye dan Ragnar Orotmangun itu dipastikan ya. Sekitar 90% itu sudah akan bermain nanti. Karena ada pengaruh ordal tadi ya. Karena pengaruh ordal. Jadi Orang cepat dalam dia. perlu tuh Bung Ab. Tapi dia foto juga sama Pak Jokowi. Siapa? Kemarin. Si Cirus Margono di PIP. Oh datang dia. Datang semalam. dia. Datang. Heeh. Nah, dia sudah WNI, kemudian langkah selanjutnya itu kan alih federasi. Ya, Nah, alih. karena dia tidak masuk dalam rencananya Sintayong, PSSI tidak campur tangan dalam alih federasi ini. Jadi Berarti dia mengurus sendiri. dia mengurus juga. sendiri. Cut. Oh, makanya dia berusaha sendirilah untuk mendapatkan izin WNI. dari. Tapi dari status dia di serikat ataupun sepak bolanya Belanda itu nanti statusnya nggak bisa permanen diputus lah ya Bang, nggak bisa Kalau bergabung. Sirus lagi. kayaknya bukan Belanda, Amerika. Terus dia ada 3 Yang Belanda itu siapa? Yang Belanda Martin Paes. Ah, itu yang udah selesai ya katanya. Udah selesai. Martin Paes belum. Martin belum Paes juga? itu persoalannya itu bukan hanya ke KNVB, bukan hanya ke Belanda, tapi juga ke FIFA. Oh, Mak, sampai ke FIFA Iya, urusannya? karena dia ada pernah bermain dan usianya lewat gitu. Pernah bermain untuk timnas Belanda tapi lewat usianya. Kalau masih bawah 21, nah itu bisa bebas dia memilih gitu. Jadi lihat situasi ini kan berarti FIFA dalam hal ini kan lagi concernnya itu bagaimana mencari pemain-pemain asing yang berdarah Indo kan. Indonesia. PSSI mencari pemain yang berdarah Indonesia. Nah, kalau menurut Abang lah itu, apa nggak pecah konsentrasi PSSI ini? Sementara kan ada cerita tugas PSSI itu ya bagaimana dia bisa mengelola kompetisi lokal biar bergulir dengan baik kan begitu. Timnas jangan dilupakan juga. Jadi seolah-olah kayak dipresentasikan lebih cenderung ngurusin
naturalisasi Bang daripada itu kan ngurus tim. PSSI ini apa. kan banyak nih divisi-divisinya, banyak apa, ada yang mengurus tim nasional, ada yang mengurus luar negeri, ada yang mengurus liga domestik, kan pasti ada kan. Nah jadi ini kan berjalan nih masing-masing di koridornya masing-masing. Artinya nggak bisa lah kita simpulkan. Nggak, ini cenderung kompetisi fokusnya bukan oke. kompetisi dalam negeri itu kan tidak bisa disulap istilahnya, tidak bisa dengan secara cepat karena persoalannya itu sangat kompleks. Liga domestik itu kan persoalannya sangat kompleks, mulai dari pencurian umur lah, mulai dari kompetisi yang ini, kemudian pengaturan skor, wasit, kualitas wasit, banyak sekali. Nah, jadi itulah diperbaiki pelan-pelan dari tingkat paling bawah. Grassroots-nya diperbaiki dulu, dan itu kan membutuhkan waktu lama. Nah, sementara kita kan apa kalau dibilang ya, kalau kita harus menunggu seperti itu, mau sampai kapan lagi kita menunggu gitu? Toh kita sudah menunggu sejak mulai katakanlah dari ini ya, sebenarnya kalau ditarik panjang jauh itu ya, tapi katakanlah saja start awalnya dari Primavera lah. Primavera 90 lah ya, kita katakanlah 90 itu zaman-zamannya Kurniawan, Indrianto ya kan. Ya 90-an, awal 90-an. Nah, kita sudah menunggu sejak 90 dan sampai hari ini nggak ada hasilnya, nggak berhasil, gitu-gitu aja. Kesalahannya kesalahan yang sama juga. Nah, kalau kita sekarang kan Pak Erik mau melakukan pembenahan, berapa lama lagi kita menunggu? Sementara kita sudah menunggu dari 90 sampai sekarang. Nah, ada satu langkah yang lebih cepat sebenarnya dengan melakukan naturalisasi, gitulah. STY datang, dia melakukan cut generasi yang atas sebenarnya kan masih di usia, masih dilibatkan ya. dapat juga masih usianya muda. kan, kayak di Hansamu, si Evan Dimas, siapa generasi mereka, Hargianto dulu, siapa lagi, Maldini Pali dan sebagainya. Mungkin yang lebih atas lagi Andri Tani, siapa yang di Aceh, Andik Firmansyah misalnya lah ya, kan masih 32 tahun itu masih bisa main sebenarnya kan. Tapi itu sudah di-cut sama STY. Nah, ini nggak pakai lagi nih. Kenapa? Karena sudah mentok. Dari judulnya percepatan berarti ini. Percepatan. Nah, dia ambil generasi muda, juga melakukan perbaikan, naturalisasi. Kan? Nah, inilah menjadi cikal bakal tim nasional nanti. Sembari ini diperbaiki. Jadi liga di Indonesia. Jadi ini jalan terus. Nah, ini jalan juga gitu. Menyisip lah nanti. Tapi yang memang mengkhawatirkan itu Bang, bukan di internal kita aja Bang, orang-orang Indonesia sendiri, malah orang luar pun mengkhawatirkan itu. Contoh kayak kemarin ada laporan dari Thailand, dari Vietnam, yang diduga mereka itu Indonesia ini terlalu banyak semua orang Belanda, dikiranya kita orang Belanda. Nah, itu gimana Bang? Karena apa? Karena proyek naturalisasi kita ini sejauh ini positif. Itu kalau menurut positif bagi negara kita ya. Bagi negara kita positif. Jadi progresnya nampak. Iya. Itulah yang mereka khawatirkan. Ketika Indonesia bermain, kok jadi kayak gini main Indonesia kali itu kan. Sama Jepang, sama apa tuh namanya, sama Australia. Walaupun kalah. Tapi kelihatan perubahan itu kelihatan. Pola mainnya ya Bang. Ketika pemainnya kelihatan kayak apa ya, peringkat 140 ke bawah gitu. Ketika pemain Indonesia masuk lapangan, itu tidak ada ketakutan, tidak nampak terbayang di mukanya itu ketakutan. Ngadepin Thailand. Pede aja, Pak. Pede. Mereka kan percaya diri masuk, Pak jago-jagoan lah istilahnya kalau orang Batak ya kan. Ngapa rupanya? Jago, kita seru. Padahal peringkat 18 lawan 146. Jauh ya. Timpang ya, betul. Jepang aja terkejut mereka lihat kita. Perlawanan dari tim Indonesia. Terkejut bukan semata karena permainan Indonesia, tapi karena pola main Indonesia gitu kan, sikapnya gitu kan. Ini negara peringkat 148 kok nggak main parkir bus kan gitu. Sementara kami Jepang loh, ya kan? Kami lawan Jerman menang loh 4-0 gitu kan. Lawan Turki menang kalau kami 4-0 gitu kan. Kami peringkat 18 gitu kan. Langganan Piala Dunia. Kau siapa kan gitu kan istilahnya kan. Kurcaci yang kau ini 148. Tapi kok melawan gitu kan? Bagus mainnya. Kok gini Australia lagi kan? Sebelum kebobolan kita sama Australia, itu kan mainnya bagus sekali. Tangguh juga ya. Nah itu dikhawatirkan sama
negara-negara tetangga kita, mereka kan bukan nggak melakukan naturalisasi, melakukan juga. Itu makanya ketika si Vietnam Thailand itu melaporkan kita terkait dugaan yang semua pemain naturalisasi, gimana dengan Malaysia? Iya, Gimana dengan Filipina, kan begitu? itulah. Apa dia nggak bercermin dulu? Apa dia nggak Dulu, apa analisis dulu kemana gitu? Malaysia sampai 14 naturalisasi. Kemana? Iya. Kenapa nggak Karena ribut? kalah Gitu? semua, Kenapa kalah terus. tiba kita giliran kita Karena banyak kalah terus. naturalisasi? Iya. Karena nggak bagus. Sibuk. Lah. Iya. Dulu kita naturalisasi kan nampak lah misalnya kayak Osa Saha lah misalnya kan. Siapa lagi? Sen Gonzalez, Greg Mogolo gitu. Nurburgring siapa yang badan besar itu? Iya, Ya kan? Greg. Yang seperti itu kan. Orang tuh lihat aja lah. Berarti Bang, Nah, program sekarang Hmm. naturalisasi yang masuk, pemain-pemain Indo, pemain-pemain keturunan Indonesia yang masuk, makin lama kok ya makin bagus yang masuk. Iya. Grade A semua. Usianya pun nggak tua-tua kali. Umurnya masih 21, 23. JI Jazz 23, kau bayang bisa 10 tahun lagi dia main. Bela Indonesia ya. Iya, dengan posisinya seperti di center back itu minimal 10 tahun lagi bisa 33. PP umur 40 aja masih bisa main kok, ya kan? Nah, minimal lah 10 tahun lagi kan. JI Jazz. Kemudian masuk lagi siapa tuh? Tom Hai masuk. yang di Liga Belanda aja sampai digelari profesor kan saking kerennya mainnya. Ya kan? Terus ini mau masuk lagi oleh Romani kan. Tapi memang itu nggak membuat Masuknya ciut, grade A semua yang masuk. iya, maksudnya gitu. itu nggak menjadikan nyali pemain lokal konten ataupun lokal pride ini. Back Vietnam ada juga yang itu takut kami lawan Indonesia. Kalau memang bagus orang naturalisasi itu nggak main di Indonesia ini ya, katanya. main di Belanda kan itu. Kalau yang Iya. bagus-bagus pasti main di Belanda tuh Nah, katanya gitu. artinya kan Bang, Logikanya kan kayak logikanya gitu. gitu. Artinya kan mempersempit peluang produk-produk lokal untuk bermain di timnas kan, Bang? Oh enggak juga kalau menurutku. Ya persaingan lah. Persaingan, ya. sesuai dengan misi PSSI Cuman ya kan kalah jauh lah. Yang satu mah kan 100 keju. pemain untuk timnas, 150 pemain untuk timnas. Jadi Ya, kalau jadi satu cedera ini masuk ada, satu Jadi, cedera ini masih ada. dia Jadi bukan- Berarti nggak faktor orang dalam berarti ya? Enggak, dia bukan kayak dulu lagi, Mon. Kita selama bertahun-tahun kita kenali sebagai pemain nasional kan itu aja. Betul. Nanti kan kayak dulu lah BP terus kan. Kiper Hendro Kartiko. Hendro Kartiko. terus Kayak kan. nggak boleh digantikan Ya, sama yang lain. enggak, betul-betul. sepertinya nggak ada pemain lain di luar itu. Artinya ini tidak suatu hal yang permanen bagi Nah, mereka ya. Sekarang itu akan dilakukan hal yang lain gitu. Jadi timnas itu boleh diisi oleh siapa saja, pemain yang paling siap secara fisik, secara mental gitu. Jadi disiapkan banyak stoknya gitu. Kalau istilah Pak Erik itu 3x11. Berarti ada 3 grup itu. 33 berarti ada 11 tiga squad inti. 3 squad ya, ya. Jadi bisa kayak main futsal gitu. Kalau main futsal itu grup A, grup B, grup C. Iya. Sekali main nah grup A masuk semua. Iya, iya. Ganti semua. Nah, Oh, seperti gitu. itu. Jadi itulah keinginan Pak Erik itu. 3x11 itu harus dipersiapkan. Nah, jadi seperti sekarang ketika ada yang sakit, ada yang apa, ya tinggal panggil aja gitu. Nah, persoalan kalau sekarang kan itu belum setara tuh. Belum setara. Nah, kayak kita sekarang Justin Hapner misalnya. Justin Hapner itu sakit sekarang. Kemungkinan bisa jadi dia tidak main. STI manggil pemain pelapisnya. Pelapisnya siapa? Ferrari. Kan jauh. Iya kan? Nah, minimal kalau Justin Hapner sakit, Elkan Bagot masuk. Nah, kan seperti itu kan? Elkan Bagot atau mungkin kalau masuk atau Jordi Amat masuk atau misalnya siapalah ya yang mau masuk misalnya katakanlah Fahrudin lah paling ini ya, Indonesia yang agak senior. Ferrari mah jauh antara Hapner ke Ferrari jauh gitu kan. Kita belum tahu sih, tapi dari sisi yang kita lihat selama ini, kita lihat pantauan permainan Ferrari bagaimana, permainan Hapner bagaimana, kan jauh lah ya kan. Satu Wolverhampton yang Sereji Osaka sekarang dipinjamkan, satu lagi Persija kan itu. Jadi impian Pak Erik itu setara semua. Jadi kalau ini nggak bisa main, comot masuk ini, masuk ini. Jadi di tambal sulam pun kekuatannya tetap sama gitu. Ini yang ditakutkan sama negara luar, mohon. Masuk kok makin lama makin bagus yang masuk ke Indonesia ini. Selesai kita ini kata. Negara Gitu kan? serumpun pun sekarang udah takut. Ih mak, Indonesia udah sepintas
melewati Malaysia gara-gara Oh, peringkatnya udah peringkat. 138 ke 134 sepintas lagi menang Sekali menang lagi lewat. sekali menang lagi bisa lewat ini kalau misalnya Secara kita menang regulasi Vietnam. nggak ada aturan yang kita langgar kan? Nggak ada, Nggak ada apa-apa. ya. Apa artinya kuota ataupun komposisi Mana ada? pemain asing, pemain lokal? Loh, itu kan gitu, Bang? bukan pemain asing. Oh gitu. Itu kan Bukan pemain dikategorikan Indonesia. pemain asing. Enggak lah. Blasteran Blasteran. Lain ini- Misalnya lah ya, katakanlah mama menikah Hmm. sama orang Barat, sama orang Australia misalnya. Anak mama orang Indonesia nggak? Iyalah, pasti ada Orang turunan. Indonesia kan? Masalahnya patrilineal atau matrilineal? Nggak masalah. Nggak ada mau masalah. patri mau apa? Karena dia kan bawa suku, misalnya kayak kemarin si apa yang Morgan Nenggolan tuh, nggak maunya dia bela timnas. Dia bukan nggak mau bela Nah. timnas. Dia bilang, andai kata saya masih muda, kata dia kan, dan Indonesia seperti sekarang, mau saya main di sini. Oh kan? gitu ya. Iya, Berarti dibilang dia. perkara pengelolaan dulu ya. Waktu itu kan nggak jelas, Pak. Iya, Waktu iya. dia main di sana, nggak ada tawaran, nggak ada program naturalisasi. Betul, Ya dia orang tinggal di Belgia Tidak ya. difasilitasi dia ya. Bela Belgia dong. Iya. Sekarang angin-anginnya Mulyadi udah rada-rada nyesal. Mulyadi, yang udah dekat Indonesia kalau Pak lolos putaran ketiga apa enggak? Ya kalau lolos putaran ketiga otomatis nih kan. Enggak, peluangnya besar, Bang. Besar, Kalau ya. lewat putaran ketiga itu diambil 4. Iya. Kemudian masuk putaran kelima dia ambil 2. Kan artinya ngambil 6. Iya, iya. Ada peluang gitu dengan komposisi Indonesia yang boleh terus bertambah pemain asingnya gitu. Pemain Ini Bang Mul yang naturalisasinya. mana nih? Hah? Bang Mul yang mana? Mulyadi. Bukan yang Simatupang. Bukan. Soalnya Oderio. lulusan Simatupang manajemen bola juga kan? Ya. Ya sekarang ngapain lagi manggil Emil? Ya kan udah ada Martin Paes. Pelapisnya udah ada Sirus Margono kan misalnya. Iya, iya. Walaupun memang kalau dia betul-betul mau ya pasti Lebih bagus dibuka lagi. lah. Pasti dibuka lah pintu itu. Gak mungkin lah kiper Inter Milan nggak mau diambil kan. Cuman nggak habis Lawan- pikir lawan gugatan juga. orang Thailand sama Vietnam tuh gimana ya? Apa tanggapan nggak ada lah. apa? Nggak Tapi gugatan sih, pengurus cuman ASEAN. cakep-cakep. Sampah aja gitu. Iya, Program cuman sampah. cuman nggak tahu lah tadi laporkan tak betul nggak itu ke Iya, AFC iya. ini. Ya nggak mungkin lah dia. Apa dasar hukumnya dia melaporkan? Keluarkan aja Indonesia ini kan. Sama kayak gugatan yang ke ini kan. Angket. Kedua huruf itu. Itu gimmick aja rasanya kan. Hah? Iya kan Bang? Apa mungkin mau dianulir lagi semua? Oh, Kira-kira. apa? Tapi- PSU seluruh Indonesia. Iya, artinya. Diulir semua tanpa Gibran. Iya. Gimana? Ada aja ya. Kan nggak make sense kalau dibilang Amerika. Tapi ya itu kan upaya kan, sah-sah aja. Cuma nih upaya kalaupun tahu kita itu jalan buntu, ngapain lagi kita masuk gang itu kan begitu? Betul ya? Bisa Wah. ditembok mungkin. Jempol kali. tembok, nanti Jempol tembok laporan. agak lama lah. Nah, kalau dilaporkan perbuatan tidak menyenangkan. Aneh-aneh aja. Tapi ya wih lah, gitu pula aturan main kita kan. Seru. Nah, jadi memang untuk menghadapin pertandingan kedua di Vietnam ini gimana Bang? Peluangnya? Masih sama dengan pola yang di Gelora Bung Karno? Jelas berbeda nih karena ada Jelas tambahan beda. dua Sekarang yang ada ditunggu-tunggu tambahan ini. pemain yang ditunggu-tunggu. Ini pula yang ditunggu-tunggu. Ya. Inilah kekhawatiran kali ya Thailand sama Vietnam tadi ya. Yang dua ini. Dua pemain ini. Siapa rupanya dua pemain ini? Tom Haye dan Ragnar Orotmangu. Memang belum pernah main. Belum. Nah, ini pemain grade A. Liga Inggris. Liga Belanda. Tapi- Liga Belanda itu liga peringkat 8 di dunia. Peringkat Oh, iya. 8. Setelah- Artinya 10 besar. 10 besar di Liga Eropa ya. Ya, satu Inggris Grade lah. A ya istilahnya. Inggris itu Liga Championship divisi 2-nya. duanya. Itu peringkat 7 di atas Liga Belanda. Di Liga atas. Inggris peringkat 3 ini. Championship-nya ya. Ya, Liga Championship-nya. Klubnya Elkan Bagot dulu, Ipswich Town. Itu nomor 7, ini peringkat ke-7. Itu liganya Liga 2 Inggris itu Artinya peringkat itu ke-7 dunia. bisa dikategorikan grade itu berasal daripada kompetisi mereka yang ikut. Ya, kompetisinya dan juga pemainnya. Apakah dia memang pemain inti atau enggak di Yang situ? sering main atau apa gitu ya. Tom Haye ini pemain Heerenveen. Pemain era divisi Liga Utama Belanda, Heerenveen, dan dia pemain inti di situ. Tidak tergantikan. Harga Sama- pasarnya pun 58 harga miliar. pasarnya 58 miliar. Ini 54 pemain miliar. kedua Asia termahal setelah Wataru Endo ya kayaknya, atau Mitoma. Ketiga kayaknya.
2 dari Jepang kan, Wataru Endo. Enggak lah, Son Heung-min kan masih ada. Oh Son iya, Heung-min. Bandung lagi yang apa? siapa itu ya? Iya. Apa Kim klubnya? yang dari Kalau PSG itu Asia lagi. kalau Asia Tenggara ya Kalau Asia nomor Tenggara 1. ya nomor 1. Karena dia masuk ini, karena masuk apa? Son Heung-min. Itu di atas itu, di atas yang orang lekang yang dari PSG. Nah, ya itu. Nomor 1 kan kayaknya Son kayaknya, Son atau Mitoma ya? Son Heung. Son kayaknya masih tinggi. Son lah, Bang. Mitoma yang dari Brighton kan. Kemudian Wataru Endo Liverpool. Baru dia. Baru dia. Dia malah Son Heung-min apa lupa aku. dia malah di atas Son Heung-min, Ya, klubnya apa? Tottenham Hotspur. TTH ya. Jadi dia malah di atas back Korea yang di Bayern Munchen kalau nggak salah. Oh, yang Di atas itu, masih di atas itu sedikit ya. Nah, itulah Tom Haye. Tom Haye. Pemain timnas Indonesia. Korea. Tidak terpikirkan oleh kita, "Wah, Tom Haye mau main di Indonesia." Gitu kan. Nah, itu satu. Kemudian satu lagi Ragnar Oratmangun. Ini pemain inti juga di Fortuna. Oh, di Ini sama juga era divisi juga. Satu lagi itu Nathan Cho. Itu sama juga pemain Heerenveen juga. Nah, persoalan bedanya antara satu klub nih. Antara Tom Haye sama Nathan Cho ini satu klub, sama-sama Heerenveen. Cuma siapa? Nathan Cho ini tidak selalu pemain inti. Lebih sering masuk pemain cadangan. Tapi oke lah. Itu yang ditunggu-tunggu perbedaannya. Nah, apakah perbedaan ini dapat memberikan perbedaan gitu loh dalam permainan nanti dalam ya? permainan. Iya, iya. Itu makin Trisur makin pening lah ya kan? Iya, dan dia Vietnam ini menghadapi masalah internal juga, gitu, masalah internal. Jadi ruang ganti Vietnam ini dikabarkan memanas nih. Jadi antara Philippe Troussier dengan pemainnya itu sudah terjadi agak ada ribut. gesekan. Kemudian medianya juga terus menyoroti. Memang mau timnya. dicampakkan lah si Philippe ya. Mau dicampakkan, Iya, iya. pecat. Kayaknya kalau kalah lagi sama Indonesia ini Pasti, selesai nih. pasti. Selesai kalau kalah. Nah, yang ketiga itu antusiasme dari Pendukung Vietnam. publik Vietnam itu terhadap tim nasional ini menurun. Sampai kemarin tiketnya belum habis kejual. Baru 14.000 katanya. Laku ya. Menurut ini ya kepada timnas Vietnam berarti ya. Baru 14.000 yang terjual. Biasa kan penuh-penuh aja tuh, Bang. Biasa penuh. Mungkin ditengok permainannya udah nggak kayak dulu lagi. Nah, itu nggak tahu kita. Nah, Tapi hanya memang saja setelan juga itu nggak ya pendukungnya. nggak tahu kita. Hanya saja ya masalah-masalah internal ini kan nggak bisa kita jadikan patokan bahwa Vietnam itu melemah. Iya, paling tidak ini jadi peluang kita kan, Bang, untuk membombardir lagi Ya. kelemahan-kelemahan itu. Kalau dari sisi formasi tetap dengan pola yang seperti Pola. di Gelora, Iya. Kayaknya tetap 3-4-3 Indonesia. 3-4-3 Tetap ya. 3-4-3 mungkin pemain-pemainnya lah yang akan berganti-ganti nih. Apa ya? Mungkin yang belum Pertimbangan main, yang ada yang main, yang sakit-sakit, Ya. sakit-sakit bisa main atau enggak nih? Kiper mungkin Hernando Ari kali. Hernando Ari itu masih udah bisa main nggak ya? Ya masih, dia kan masih cedera tuh, cedera bahu. Jadi tetap saja dia dipanggil karena Indonesia untuk kiper berpengalaman, karena kalau di lapisan bawah mereka ini kan dari Hernando, Nadeo, Riyandi, Adi Satrio, baru satu lagi kiper PSM. Kiper PSM. Yang lainnya di bawah itu. Ada lagi kiper-kiper senior. Teja Paku Alam, Andri Tanu. Berapa kiper yang di Banyak. Kiper disiapkan? timnas ini banyak. Banyak ya. Nah, jadi STY tidak memilih untuk memanggil senior. Jadi yang dipanggil adalah Yang junior. pemain berpengalaman tapi muda, kayak Hernando, walaupun dia sedang cedera. Tapi berkah juga bagi si Adi kemarin ya. Ya, Cedera sama sakit. nah sekarang tergantung STY lah, apakah Iya. dia akan memasukkan Hernando Ari atau tetap si Adi Adi. Satrio. Satrio. Karena Riyandi pun sakit juga. Rian dia. Banyak yang sakit ya. Riyandi sakit. Nah, jadi kemungkinan antara Adi Adi Satrio Satrio, atau Hernando Ari. Hernando. Tapi kalau aku kayaknya masih Adi Satrio lagi pakainya nih. Riskan juga tuh menurunkan. Walaupun pemain Vietnam itu agak-agak gentar juga kalau menghadapi Hernando. Karena dibandingkan Nadeo,
ya kan? Kalau Nadio mereka lebih sering menang. Nah, ini istilahnya kalau aku bandingkan sama Thomas Muller, Ronaldo atau Messi. Kalau ditanya Thomas Muller, dia jawab Ronaldo. Kenapa? Karena lawan Ronaldo aku lebih sering kalah. Kalau sama Messi, aku lebih sering menang. Munchen lama Barcelona lebih sering menang Munchen. Tapi lawan Real Madrid enggak. Gitu. Aku milih Ronaldo. Nah, gini juga nih Vietnam. Vietnam ini kalau boleh pilih kiper, kami si Nadio aja kiper. Pernah kami bobol itu 11 gol gitu. Jadi total itu 11 gol ya, pernah 4 pertandingan apa 5 pertandingan tuh 11 gol. Dan Indonesia kalah semua. Tapi ketika main sama Hernando, menang terus Indonesia. Di Piala Asia menang, di SEA Games menang. Iya. Ya Bisa kan? jadi Hernando. Iya. Nah, Tapi karena cedera ini belum tahu juga. ya kita lihat bagaimana cederanya, ya kan? Karena kalau sudah dipanggil kan artinya ada kemungkinan cederanya udah membaik kan. Nah, itu. Untuk di bawah kayaknya Rido sama Jai ini pasti masuk. Orang ketiganya sekarang ini. Hapner masih Rido, sakit. Jai. Wah, walaupun kita berharap Hapner cepat sembuh lah ya. Mudah-mudahan lah, kayaknya udah sembuh itu kayaknya loh. Mudah-mudahan, atau kalaupun sakit pun tetap main juga kayaknya mungkin orang ini. Kayak kemarin kan. Tapi Abner udah kena kartu kuning dia ya sekali. Satu. Sandy Walsh yang udah 2. Nah, ternyata main lawan Brunei kemarin itu dihitung loh. Oh, dihitung ya. Dihitung. Iya juga lah, kualifikasi Karena juga. kualifikasi judulnya. Iya, dia kualifikasi putaran pertama. Ini kan putaran kedua kan. Kedua ya. Babak kedua lah istilahnya. Jadi dihitung. Ngikut Mas ya. Si Sandy Kartunya. Walsh itu dapat kartu kuning itu pertandingan Indonesia lawan Brunei di Brunei Darussalam. Di Bandar Sri Begawan dapat dia situ 1. Nah, kemudian kemarin di GBK. Jadi ngefeknya kalau dia dapat kartu nggak kuning bisa yang main ketiga, lah, nggak bisa karena main ya? akumulasi kan. Akumulasi. Udah lah dia, udah pulang dia ke Belgia sana. Betul. Ya. Kalau ada Sandy Walsh kan aman sebenarnya. Iya, bisa. Nggak ada. Atau nggak mungkin ada Hapner, Nathan masuk Cho saja. lah kali Bang, mungkin Bisa bisa jadi ganti. seperti itu. Nathan Cho. Nathan Cho kan masih Iya kan? bisa Atau juga Jaki bermain di Rido JJ kanan, Rizky Rido tengah. Atau pilihannya Ferrari. Apa terlalu riskan ya kalau Ferrari? Tiba-tiba langsung main dong. Dari Jakarta tiba-tiba langsung main dia. Gimana tuh? Kayaknya enggak lah ya kalau Ferrari ya, untuk jadi Iya. pelapis saja sepertinya ya. Mungkin pilihannya itu Nathan Cho. Kayaknya Nathan Cho. Atau si ini kan dipanggil tuh Rahmat Irianto. Nathan Rahmat Cho. Irianto kan bisa main di bawah juga. Waktu di Persebaya kan main bawah dia. Iya, betul juga. Main stopper kan. Dia posisinya kayak Rodri lah di Manchester City nih, Iya, si bisa. Rianto nih. Bisa back, bisa gelandang bertahan. Kiri itu banyak pilihan tuh. Rizky Ridho Segitu tuh main lah ya. di tengah. Ya, di tengah. Kemudian Jai Ijes ini dua pemain ini sudah mendapatkan Ijes. tempat pasti nih. Jai sama Bang J. Rizky. Tinggal di posisi back tengah kiri yang sebelah sana. Nah, apakah Nathan Cho atau Ferrari atau Tuh Justin Hapner dipaksa main. Irianto. Atau Justin Hapner sudah sembuh. Kalau dia sudah sembuh pasti dia di sana. Aman. Untuk di tengah kanan udah pasti Asnawi. Iya, Sudah ini pasti Asnawi Dia nih. Sudah pasti Asnawi karena tidak ada Sandy Walsh ya. tidak ada Sandy Walsh. Nah, ini di tengah sedap nih Ham. Tengah nih. Ini Tom Haye sudah pasti masuk. Duet sama Ipar Jenner. Ivan Jenner. Ipar masih sakit. Sakit Ipar dan masih sakit ya. dan kena kuning juga dia. Coba Kartu kita kuning. sangat berharap lah ya cepat-cepat sembuh lah pemain-pemain kita nih. Karena kalau udah di tengah ini duet nih sedap nih. Tom Haye dan Ivan Jenner. Kalau nggak dia sembuh, Kambuaya lah mau nggak mau ya. Buaya. Karena Markov juga sudah nggak ada. Markov sudah melipir ke Singapura untuk berobat. Karena Kakinya, cedera. cedera. Jadi Atau pilihannya antara atau misalnya Ivan nggak bisa Irianto, atau kalau misalnya Irianto. mau main bertahan.
Kalau Kambuaya itu bukan pemain bertahan dia. Ya kan? Iya, dia lebih ke pemain menyerang. Mungkin Sama karena- kayak apa ini versi Tom Haye juga kayaknya. Iya, makanya STY itu memanggil Irianto mungkin salah satu tujuannya ini untuk Bantu melapis bertahan ya. Ipar Jenner ya. Kalau Ipar memang betul-betul nggak bisa main ya Irianto lah di situ. Berarti di belakang Natanco. Iya, entah di sini. Ya kan? Baru di kiri Di kiri sana Arhan. Ya, udah pasti. Nah, untuk di depan ini kalau aku sih Stroke main. Struik di kanan, di sebelah sana Marcelino, di tengah Orat Mangun kayaknya. Walaupun mungkin- Orat Mangun ini bukan pemain Tepat. striker, Striker ya. dia ini sama, Playmaker. posisinya Sama kayak Struik Rafael juga ya. Struik, sama pemain sayap dari depan. Makanya Oli Romeni ini dikejar terus nih, strikernya Utrecht. Kalau bisa pun Jairo yang dari reserve dikejar gitu. Itu gelandang bertahan tuh, kalau bisa itu ya aman kan gelandang bertahan Indonesia kan. Sayuri berat lah yang main ya. Sayuri kayaknya duduk lah dia nih. Duduk. Bangku cadangan berarti Am. Atau kalau misalnya Struik sakit, bisa lah dia dimainkan. Ragnar tengah, baru di kanannya si ini. Nah kalau Sayuri. target Sintayong bang, menang atau bertahan bang? Atau Oh, imbang? menang lah. Menang juga ya. Kalau klasmen peringkat kedua ya. Klasmen kita peringkat kedua. Ini hitung-hitungannya Indonesia kalau apa ya, kalau seri masih Peluang untuk punya babak peluang selanjutnya. besar ya. Ya tergantung Seri 5 kan pertandingan ini. poinnya. Iya, 5 kalau seri Vietnam 5, 4. Vietnam 4. Jadi Indonesia harus mencari 4 poin lagi. Terus pun diuntungkan juga kita dua Diuntungkan kali lagi karena kita dua 2 kali kandang. tuan rumah. Kalau Vietnam tinggal 1 kayaknya dia. Kita melawan Irak udah 2 kali belum? Belum, nanti bulan Belum Juni. ya. Oh. Dan keuntungan kita bahwa nanti kita main bulan Juni itu kemungkinan kita akan lebih kuat lagi gitu. Mudah-mudahan Karena lah menunggu karena Juni ini ada lagi masuk Ya, pemain karena baru lagi kiper naturalisasi kan sudah lebih pasti bagus. ikut tuh. Martin Paes itu Martin ya. Paes itu mudah-mudahan. kayaknya dalam waktu 2,5 bulan udah bisa lah diurus. Bergabung, mak ngeri ya. Karena sudah disetujui DPR kan. Dia tinggal diambil sumpah. Apa nggak kebang kembut itu ya kan? Thailand, Vietnam, tengok Iya. Martin timnas. Paes, kiper Ngeri kali polesannya. Dallas FC. Hmm. Biasa ngelawan Messi. Cuman masalahnya karena satu aja kiper ya. Kalau bisa kiper 4-4 dimainkan 4-4 ya. Biar kokoh pertahanan tuh Em. Cuman kan kadang kipernya ada yang cedera, sakit Ya, juga. Bisa tapi tetap ya, main juga. Momen juga lah. Kan nggak semua juga bisa Iya. cedera waktu yang bersamaan. Menunggunya pun lama Lama juga juga. cadangan itu ya. Kayak Kiper semalam kan si Adi kan suatu hal yang mustahil kan. Iya. Mustahil. tiba-tiba langsung Tiba-tiba dipanggil ke langsung main. senior. Untung dia nggak kebobolan kemarin. Nggak grogi dia ya. Paling tidak ada istilahnya portfolio dia ya kan. Pernah main di Capsnya timnas. main di timnas Iya. di kualifikasi ya kan. Menang pula itu ya kan. Orang kan lihat menang ya, bukan lihat apanya. Clean sheet pula lagi dia. Clean sheet. Itu kan jadi apa dia? Nilai plus dia. Vietnam dengan pola yang sama. Vietnam sepertinya akan lebih menyerang lah. Kalau ini pasti lebih. Ya, karena dia harus wajib menang. Karena dia mutlak harus mengambil poin dari sini. Ya. Mutlak. Kalau nggak, seandainya terduduk dia. Kalah lagi atau duduk, Terduduk dia. pastilah. Masuk kotak loh istilahnya. Nilai dia Maskot. sekarang 3 kan. Tiga, sekarang Nilai dia 3. 3, kemudian dia nanti habis Berhadapan ini sama Irak lagi. akan main ke Irak Wah, di kandang Irak. waduh. Filipina udah jumpa dia. Nah, Filipina nanti main di kandang dia. Ini kemungkinan bisa menang dia. Iya. Ya kan? Kalau dia kehilangan poin di sini, lawan Indonesia kehilangan poin dan nanti kehilangan poin lagi di kandang Irak. Ya udah pasti out lah dia. Kalau dia menang ini 7 poinnya. Kita turun lagi. Nah, kita sebut lagi. Oh ya, berarti masih ada peluang untuk menaikkan lagi kan? Iya. Nah, kalau dia menang sama Indonesia ini gawat posisinya.
Karena melawan Irak ya. Karena Filipina sekarang udah. kita 4, Ah, ya kan? 4 poinnya, dan kita sisa 2 lawan Irak dan lawan Filipina. Filipina. Kita harus menang ini mutlak 2. Dua-dua pertandingan. Ya, harus menang 2, dan itu pun nanti masih harus head to head sama Irak, karena sama ini ya, sama Vietnam. Vietnam ini kan kalau dia menang sama Indonesia sekarang poinnya 6. 6 ya? Siapa nih? Vietnam. Ya, Kalau menang ya 6. Ya, 6. 6 ya kan. Katakanlah dia kalah melawan Indonesia, Irak, Irak, dan dia akan menang melawan Filipina. Filipina. 9 nilainya. 9 poinnya. Nah, Indonesia poinnya 4 sekarang. Sisa 2. Artinya Indonesia harus menang lawan Irak di Jakarta. Harus menang juga lawan Filipina di Jakarta. Jadi 4 tambah 6, 10. Indonesia lewat sebenarnya. Berarti harus menang dua-dua ya. Hanya saja kan sangat riskan itu kalau kita menargetkan menang melawan Irak di Iya. Jakarta. Memang tidak ada yang tidak masuk. Mustahil. Tapi kan perjuangannya itu akan sangat berat. Apalagi dengan masuk tim pemain-pemain yang Iya, makanya perjuangan sekuat-kuatnya itu ya di sini gitu. Dengan betul. menahan imbang Vietnam, artinya nilai kita sekarang 5, nilai Iya. mereka 4. Iya. Agak lebih aman. ya, ada Tinggal ada kita selisih. target harus menang lawan Ada selisih Filipina. ya kan. Target kemenangan itu hanya melawan Filipina gitu. Berarti partai inilah penentu untuk dua Ini pertandingan partainya. selanjutnya. Iya. Ya paling enggak seri. Sinilah mati-matian ini. Kalau seri Kalau Sri masih aman. Beda tetap 1 poin ya. Iya, jadi kalau Sri Indonesia itu. Tapi Filipina nggak kita prioritas, nggak kita ini kan? Filipina Nanti enggak. Macam ini. Filipina udah main 100. apa tuh yang Udah turun peringkat sekarang. iya. Iya, Filipina itu main di Irak memang mereka kalah 1-0 aja. Oh, tipis 1-0. Indonesia kalah 5. Oh, Cuma Indonesia pajogo-jagoan. Ya, tadi kalau jago-jagoan. Pajogo-jagoan, sok jago gitu. Bam terbuka, main terbuka. Gas terus gitu kan, nyerang. B ya kan? kosong. Akhirnya kebobolan 5. Kalau Filipina ketika masuk lapangan, mereka sadar bahwa mereka nggak ada apa-apanya dibanding Irak. Oh, Akhirnya mereka berarti bertahan parkir aja. pesawat ulang-alik. Oh, bertahan. Menyerang tak pernah. Iya. Akhirnya Pokoknya dibanti aja deh ya. kebobolan, menit 85 kebobolan. Ih, mak Hampir jago juga. seri, Mak. Hampir seri ya. Iya. Cuma 11 pemain tuh di bawah lapangan di apa semua? Markir Kita markir lari gawang. penalti. Nggak bisa ngapa-ngapain pemain Iya. apa? Pemain Irak. Irak. Ya kan? Bisa. Rasa 70 ada apanya itu? Penguasaan bolanya 70. Mungkin pemain Irak pun stres juga ya kan. Kok nggak bobol ini. Berarti Udah bisa menit lah kita ini 85. lawan Irak nanti fokus bertahan aja minimal Iya, dapat jangan 1 ya. jangan sok-sok jago-jago kan itu ya, Bang. Indonesia. Tapi kita udah jago nanti. Iya pula ya. Kita punya peluang untuk itu. Betul, Loh, betul. Main di Liga apa? Liga Belanda. Zidane Iqbal kan nggak ada apa-apanya dibanding Tom Haye. Iya. Zidane Iqbal. Zidane Jauh ini ya. pemain tengah mereka kan namanya Zidane Iqbal kan, main di Utrecht ya kan. Nggak jalan. Ya tidak secemerlang Tapi Tom kan Haye. itu penilaian 1 orang, Bang, bukan Enggak lah. bukan 11 Itu orang. kan penilaian dari era divisi kan. Di era divisi itu bintangnya itu Tom Haye gitu. Makanya kita ketar-ketir kemarin Pak Erik ya kan. Cepat Takut. itu dinaturalisasi udah ditengok-tengok Ronald Koeman soalnya. Oh, mau Ronald di Koeman berapa kali nonton dia main gitu. mau ditarik jadi apa? Iya masuk timnas Belanda lah. Oh, berarti dia masih Dia setia mau ya. menduetkan sama pemain keturunan Indonesia juga, Tijani Reinders. Yang ngambil itu, Belanda, dari AC ya. Milan, pemain AC Milan. Pemain 9 Tijani Reinders sama si siapa? Yang di Barcelona. De Jong. De Jong. Berarti bibit-bibit Indonesia ini mantap-mantap. Iya, Frankie De Jong kan. Ya pemain tengah Belanda itu kan Frankie De Jong, Tijani Reinders. Sempat masuk Tom Haye ke situ kan. Minimal jadi pelapisnya siapa pun dapatin juga. Pelapisnya apa? De Jong. Frankie De Jong. Oh, Koeman nangani timnas Belanda ya? Belanda, udah di Peter mah, ya kan? Oh, mah hebat juga ya. Oh iyalah. Orang dia asis tertinggi di apa? Liga- Salah satu asis tertinggi Sempat dipanggil Ronald Koeman, Tom Haye goyang itu Tom Haye langsung. yang lah. Aduh. Ini Ini siapa kan ya? Siapa yang dari Indonesia? Mama ya? Kalau Kakeknya dipanggil dia kayaknya main dia apa? Oh, kakeknya. Piala Eropa kan? Kan lolos Belanda Piala Eropa. Lolos Piala Eropa Belanda. Main dia kalau nggak sama Virgil van Dijk. Cepat Erick Thohir. Mainkan terus. Kalau sekarang ya nggak bisa lagi dipanggil. Gitu.
Artinya kita melawan Irak pun sekarang percaya diri mainnya, Ya. ya kan? Tapi di statistik kalau main di Vietnam kalah terus Indonesia nih, Bang. Karena Ya, tahu sudah betul. 20 tahun. 20 tahun ya, apa bisa terpecahkan ini rekor tak terkalahkan Sekali kita menang itu 3-0 waktu itu menangnya di di AFF kandang -nya. Vietnam. Oh. AFF kalau nggak salah ya. tahun berapa? Waktu itu Boas masih 18 tahun. Oh. Boas. Sekarang Boas udah berapa? Tapi kayaknya aroma-aromanya nih menang ini. Kayaknya Indonesia, ya. iya kan, Iya. Bang? Aku Karena ada yakin, kedua karena- kekuatan baru itu, Bang. Karena masih pelatihnya Philip Trosier. Kalau Philip Oh, Trosier. iya. Tapi kalau Kurang, pelatih tapi kalau Bang Hang iya, 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 itu iya. kayaknya Kejam tuh. momok kali kita itu Iya, sama kejam, si kejam kali itu. si Pak Hang Tapi itu. kenapa dia nggak mau melatih lagi ya timnas ya? Mungkin dia udah Karena ngerasa gini, ini kali. Apa ya? Vietnam ini kan mungkin Pak Hang Seo itu bisa melihat bahwa regenerasi dari Vietnam Oke. itu tidak bagus gitu. Generasi di klub. Jadi sama aja persoalan kompetisi di Vietnam sama kompetisi di Indonesia itu hampir sama. Nggak beda jauh ya? Iya, tidak beda jauh. Artinya generasi yang dibangun oleh Pak Hang Seo itu semakin menua, semakin menurun kualitasnya, sementara pelapisnya itu nggak ada. Nah, ini Pak Hang Seo bilang, ini kalau aku tetap melatih, ini bakal mulai dari nol lagi. Tak terpikirkan Pak Angsio itu juga untuk menyiapkan pelapis-pelapisnya ya? Iya. Oke. Mencari baru- generasi Vietnam. Nggak urusanku juga lah itu katanya. Aku kan dibayar untuk ini katanya. Untuk ini pokoknya menang sekarang, urusan belakangan lagi. Iya. Ini cuci tangan lah dia. Kalau SCI kan enggak. SCI Iya. itu membangun tim untuk beberapa tahun ke depan gitu. Sintayong ini membangun pondasi. Membangun fondasi. Kalau yang si Pak Ansio ini atapnya yang dibaguskannya ya kan, nggak tahu biar dia nggak bocor. di bawah udah dimakan rayap, ya kan udah mulai rapuh. Betul. Memang ngeri kalau Pak Hang Seo ini karena dia tidak segan-segan menurut anak buahnya mematahkan lawan. Tapi Ada kalau memang- abang melihat gas terus kan. kepengurusan dalam segi liga domestik di Indonesia ini gimana, Bang? Kira-kira ada bakal berubah juga nggak? Sejauh ini belum Belum kan? Belum tersentuh kayaknya. belum ada perubahan, masih Iya. masih gitu-gitu aja. Ya, ini yang mungkin dikhawatirkan beberapa pengamat sepak bola di Indonesia ini kan, Bang, karena concern terus di timnas, jadi ya itu tadi nggak terurus liga-liga ini kan. Sementara ya liga ini yang harus diperbaiki. Ya, kita tunggulah makanya PAR nih biar agak bagus. Kalau PAR-nya udah digunakan, udah bagus liganya. Oh, oke, berarti tergantung tools dan equipment-nya nih sekarang ya. Memang ada faktor-faktor pendukung juga lah untuk suatu liga itu berjalan dengan baik atau enggak. Sintayong Tapi pun ngomong-ngomong mau melirik nih, Liga kok kayak 1 lemes juga. sekali nih, apa belum berbuka tuh. Ya, bukan. Udah buka. Udah buka. Kalau di- Cuman Belum banyak. masih Karena ini takjilnya aja, masih- belum nasi, belum makan ini. Karena dari itu habis. Itu mah. Kalau berbuka nggak terlalu lemas, setelah berbuka lemas. lemas ya. Gula kok. Nah, itulah yang perlu Ngantuk lagi. itu yang perlu disampaikan sama timnas. Di sana gimana? Udah berbuka nggak waktu itu? Waktu pertandingan nanti? Besok ya? Di sana Besok udah buka lah kayaknya. jadwalnya itu jam 7. Waktu Indonesia Siaran Barat. langsung kita jam 7 WIB Dia beda berapa jam? 19.00. Beda-beda 2 Berarti jam. udah buka kayaknya. lah. Bedanya apakah 1 jam atau 2 jam aku kurang paham ya. Bisa jadi Waktu udah. Thailand juga tuh kayaknya, Kayak waktu 2 jam. Thailand. Kalau Thailand- Sama lah kita, Thailand web. berapa? Oh, Thailand sama Bangkok. Sorry, Bangkok. Bangkok Beda-beda sama 2 jam Bali. kayaknya. Kalau 1 jam. Malaysia kan 1 jam. kan? 1 jam. Vietnam 1 jam juga. 1 jam juga lah. Berarti sekitar jam 8 ya. Ya, berarti udah buka. Udah kan? turun lah nasi Udah- itu ya. udah turun lah. Enggak lah, orang tuh mungkin makan kurma aja kali. Kurma dulu, jangan makan dulu nih mungkin. Iya, betul. Ganjel aja dulu, ganjel. Tanta tak Ganjel puas. Ganjel toh, ganjel toh. Tuh, gajah Lu tuh. kedebrak rupanya. Rupanya mengganjel perut. Ya, ini harapan lah ya, Bang. Harapan yang memang. Indonesia lawan Vietnam ini apa ya? Apa namanya? Rivalitasnya semakin lama semakin tinggi. Tinggi dan kayaknya sekarang udah mulai didominasi Indonesia, Bang. Kemarin ada yang lucu di media di Vietnam tuh, ya kan? Dia mempermasalahkan Philip Trosier itu salaman sama Marcelino. STY, Marcelino dan Arhan. Sama Arhan kan dia ngomong sama Arhan, habis itu dia ketawa. Iya. Senyum ya. Dia apa? Dihujat di negaranya. Bisa pula gara-gara Lagi siapa kalah. Sudah bisa. kalah, masih Gara bisa lemparan ke senyum-senyum, dalam. masih bisa salam-salaman. Jadi dia baper kali ya. media Vietnam itu memuji pemain Vietnam yang menolak salaman sama pemain Indonesia. Oh. Itu dipujinya.
Harusnya seperti itu dong. Kita kalah. Orang Nggak tuh usah nggak salaman. sportif. membenci ya kan. Iya. Kalau orang Eropa kan slow aja ya udah nggak mau. Biasa aja, namanya pertandingan ya kan. Itulah yang ditanamkan Pak Angsio itu ke Indonesia. Itulah dia. Pak Angsio dia. nggak bakalan mau itu. Oh, itu. Jangan kan itu Pak Angsio. Ini kamu wartawan mana Indonesia nih kata. Tahu dia mata-mata itu. Pak Angsio udah sampai Luar segitu biasa, ya. pemikirannya. Jangan kan mau salaman orang aja tahu Ini dia itu. Korea apa ini? Korea penjahat kayak. Asia ini. Kan ada Korea baik kan, Iya, iya. opa yang baik gitu Iya, ya, iya. kayak Sintayong Iya, gitu iya. lah, opa-opa baik. Nah, ini Kayaknya tahu nggak di dia. Korea aja, Bang. Indonesia pun ada juga penjahat. Ini kalau Iya. kalau main film jadi penjahat. Oh ya, anti Pak Angsio apa ini. protagonis lah ya. Antagonis. Antagonis, Ini antagonis. antagonis ya. Yang tukang culik-culik orang. dia Masa mau salam aja nggak boleh. masa nggak boleh. Langsung balik ke belakang. Berarti Sama memang Sintayong aja pun pada sama. Sepanas-panasnya pertandingan bola Argentina lawan Belanda kemarin Piala Dunia. Tetap salaman loh keluar dari situ. Iya, iya. Walaupun pas gol Iya. itu ejek-ejekan kan. Gitu kan. Iya, emosi. Keluar dari lapangan salaman biasa, ya kan? Padahal sangat panas. Ini masa dipujinya yang nggak mau salaman sih. Iya. Adi Satrio kan mau nyalami strikernya ini, Vietnam. strikernya Vietnam. Nggak mau si Nguyen. Jangan aja dia. Nguyen itu. Itu pula medianya. Itu yang dipuji. Itu yang kayak Abang bilang kemarin, bahwasannya keberhasilan sebuah tim sepak bola di negara itu ya tergantung wartawannya kan. Kalau wartawannya baik, Wartawan harus baik kata Pak Edi. ini berarti nggak baik wartawannya. Berarti. Masuk angin wartawannya nih, provokator ini wartawannya. Provokator. Ya kan? Makanya kalau sepak bola mau maju, apa Pak syaratnya kata wartawan saya? Iya, iya. Wartawan harus baik. Supporter harus baik. Betul juga Pak Edi itu. Visioner memang. Berarti nggak terima ya, nggak terima pendukung Vietnam tuh ya. Nggak terima. Rasa pendukung kawan-kawan yang lagi mau main ini cocok pindah ke Vietnam. Ya? Nggak terima dia bang, nggak terima dia, nggak sportif. Cuman memang udah mulai ada gejala-gejala timnas Vietnam, mungkin juga Thailand ini udah mulai pada pasca ini redup udah mungkin ya bang ya. Kalau Thailand nggak? Thailand nggak kalau ya, Thailand tuh masih stabil. masih stabil Thailand. Kenapa? Karena dia regenerasinya tuh bagus. Dan medianya pun bagus juga. Medianya medianya bagus. Medianya bagus. Supporternya baik. Medianya juga Wartawannya baik. ya. Itu di Thailand. Cuman ladyboy-nya aja nggak. Bukan, Masalah masalahnya itu Lady Boy. naturalisasi. Iya, Dia Lady nggak mau cari narasumber banyak. Iya. Di luar negeri udah jadi ladyboy. Kalau kita kan di Belanda banyak. Ya. Masalahnya Thailand wartawannya baik, pendukungnya baik, pemainnya nggak baik. Lady Boy. Pemain voli ya Pak. Pemain voli, ya, Bukan iya. Lady Boy, tapi agak kemain lemah gemulai. Jirayut punya barang tuh. Jirayut ya. Tapi Jirayut main apapun menang-menang Iya, aja main dia. badminton Bulu tangkis jago dia menang, ya. Main apa Jago lari rupanya menang. Jirayut. Dengar dia. Ya casingnya aja gitu. Tapi ornamen di Ini dalam pasti mau gol. Wah, gua Keras, juga. ya. Kalah Jojo Sherman. Pura-pura mah. ya sekalian kita mau menghimbau ini Bang, Tribuners, kita mau live reaction nanti di jam Besok ya. 7 ya Bang? Besok. Iya, jam 7 besok. Iya, iya. Hari Selasa ya, 26 Buat yang Maret. nggak bisa nonton kami Ya. bantu. Kami bantu mempertontonkan Iya. pertandingan Update Vietnam Indonesia. skornya. Paling tidak ada update skornya. Ada update skornya dan kami pun mudah-mudahan ada sponsor ya. Kemarin katanya Mbak Allah habis katanya donasinya. Udah nggak ada lagi untuk donatur. Ada, Masih ada. Oh, Space available ya di sini Masih masih ada. Available. Berapa skor Skor Vietnam untuk pertandingan Selasa nanti? 1-0 aja nggak apa-apa lah. Jangan banyak Untuk kali. Vietnam. Enggak lah, itu Indonesia. Itu Indonesia. Kita kayaknya nggak ini ya, nggak balance ini. Soalnya nggak ada kawan itu ya kan. Kita kalau aja pokoknya protagonis dari kawan itu aja kita. Tapi Dia lagi Pak beli Kang takjil Sio dia. ya. Lagi beli takjil di Vietnam Beli kawan takjil ini. Dia mau Oh, jumpa iya. Pak Kang Sio. Oh, mau jumpa berguru. Mau berguru dia ya. Iya, gimana Pak kalau menghadapi orang-orang yang curang ini kan. Baru kata Pak Angsio, kau yang curang. Kau orang Indonesia Iya, katanya. kau orang Indonesia, kau yang curang katanya. Aduh, astaga. Ya wis, Pak Amri. Iwan berapa? Iwan? Aku sih menang Indonesia, Bang. Berapa? Kayaknya 2-0 ya. Mantap lah. Yakin kita yakin. Iya karena Harus tadi banyak penonton nggak nggak ada. apa. Philip terus mau dipecat. ya. Udah hilang marwah perlawanannya itu. Jadi tinggal nunggu apa aja lah, nunggu Jangan waktu dipecat lah aja. Pep terus ya. Biar aja biar gitu dia ya. gitu aja kan. Kayaknya Biar siap. makin buruk ya. Biar makin Kayaknya turun si peringkatnya. Pelatihnya itu pun mau balik lagi kayaknya kan. Soalnya kalaupun apa 1 miliar juga kompensasi pesangonnya. Kalau dipecat. Oh iya. Oh iya.
Bagus. Aku 2-1. 2-1 ya. Tapi Indonesia unggul duluan 2-0. Ya. Berarti ada perlawanan di babak terakhir ya, di babak Ya. kedua. Oke. Kalau kipernya Adi Satrio. Oh. Kalau kipernya Tapi kalau secara Hernando kayaknya secara masih cocokologi itu bisa clean sheet. ya Bang. Kalau secara ilmu cocokologi betul juga itu ya. Kita pakai kiper yang memang nggak pernah mereka menang kan gitu. Ya, jadi secara moral, secara psikologis itu ada. Down dia jadinya ya kan. Kipernya ini Pak. Oh, udahlah. Sama kayak Kalah lah kita. kalau udah tendangan penalti, Thibaut Courtois di situ udah gini, udah Goyang kakinya tuh. sampai buat tangannya ujung-ujung kan gitu. Kemana nendangnya ini ya kan gitu. Faktor fisik ya. Ya, kiper jago penalti misal. Martin Paes jago kali penalti, Mak. Menangkap penalti jago kali. Dari Liga Belanda dan bukan kebetulan. Bolak-balik dapatnya bola. Kayak udah dibacanya ya. Di Amerika aja di Liga MLS itu sudah 6 kali dia dapat. Menyelamatkan. Iya. Tendangan bebas termasuk tendangan bebas Messi bisa ditangkapnya. Kalau penalti Messi belum dapat penalti, ya kan? Nah, tapi hitung-hitungan kalau aku baca ini ya data-data dari MLS nggak lengkap, memang nggak lengkap. Tidak selengkap kalau di Liga Eropa lah, gampang nyarinya berapa kali penalti, berapa kali ini. Tapi udah aku lacak itu sekitar 6 kali. Dari musim lalu sampai musim ini. 6 kali dapat menahan penalti. Aku bayangin kalau kita berhadapan dengan sama tim Asia lah gitu ya. Di luar Jepang, Korea, Arab Saudi dan Qatar lah. Itu kayaknya lebih percaya diri tuh. Ya kalau pemain Jepang sudah biasa lah menjebol gawang kiper Eropa ya. Nah, tapi kalau negara-negara yang lain di luar yang 4 ini kan ya, pasti secara psikologis ya ngomong mantap ini. Ya. Oke lah, mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemenangan tim Vietnam Indonesia untuk yang kedua kalinya. Oke, kita akhiri. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok live reaction ya jam 7 malam. Kita jumpa lagi di besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Menunaikan ibadah puasa.